Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan mempersiapkan oli dan bahan untuk servis besar Avanza Dual VVTi. Nah, di mana Avanza Dual VVTi ini memakai oli 3,5. Baik, yang pertama saya akan mereview eh, oli mesin. Nah, oli mesin, oli mesin di sini saya memakai Shell Helix HX7 Plus 5W40 full synthetic motor oil. Nah, kenapa saya pakai Shell Helix HX7 ya? Sebenarnya di mesin Avanza Dual VVTi itu direkomendasikannya memakai oli 0W20 ya. Nah, sedangkan ini yang oli 5W40. Nah, 5W 5W-nya itu apa? Nah, 5W lebih mudah dipahaminya itu 5W itu kekentalan saat dingin, sedangkan 40 itu kekentalan ketika mesin panas. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena Avanza saya itu bahan bakarnya Pertalite. Nah, di mana Pertalite itu bahan bakar yang kadar sulfurnya tinggi. Nah, untuk itu maka diperlukan oli yang TBN tinggi. Kenapa saya tidak pakai yang 0W20, 5W30 ya? Ya bagus. Kalau ingin lebih bagus ya pakai 5W30 atau 0W20 asalkan bensinnya iya Shell Super atau minimal Pertamax ya. Itu cocok, lebih bagus lagi pakainya ya. Kayak Shell Helix Ultra 05W30 dan 0W20 atau yang lain-lain. Nah, untuk yang pakai Pertalite saya sarankan yang sudah ada sertifikasi. Nah, sertifikasi seperti ini nih. Ini ada sertifikasi ACEA A3B4. Nah, artinya apa itu? Artinya oli tersebut mempunyai TBN tinggi atau deterjen yang tinggi. Nah, deterjen yang tinggi ini digunakan untuk apa? Membersihkan mesin. Jadi dalam mesin itu tetap bersih, gak ada varnish atau kekuning-kuningan. Nah, yang sering dilihat di mobil itu yang kekuning-kuningan itu terdapat varnish seperti emas gitu. Koreksi bila ada kesalahan ya. Ini yang ini karena kan A3B4 itu TBR-nya 10. Nah, jadi cocok untuk yang berbahan bakar pilihan bahan bakarnya Pertalite. Nah, Pertalite kadar sulfurnya juga tinggi. Nah, makanya direkomendasikan olinya bebas, yang penting ada sertifikasi ACEA A3B4. Nah, biasanya sih yang terdapat ACEA 3 itu ada ADNOC Voyager yang 1040 ada. Kalau kekentalan yang di 5W30 itu sedikit sekali ya. Setahu saya ADNOC Voyager Gold yang 5W30 yang ada sertifikasi ACEA A3B4 dan Shell Helix Astra 5W30 juga itu ada yang ada sertifikasi ACEA A3B4. Kalau bahan bakarnya tidak Pertalite ya silakan pilih oli yang tidak ada sertifikasinya. Biasanya yang lebih efisien yang ada sertifikasi ILSAP GF5 atau GF6A. Nah, itu buat efisiensi sangat bagus ya. Malah sangat direkomendasikan asalkan BBM-nya atau bensinnya bagus. Nah, sekarang saya akan cara membedakan Shell Helix palsu ya. Saya membedakan sel asli dan sel palsu. Nah, karena sel ini banyak yang palsu ya. Nah, ya. Sel ini banyak yang palsu. Nah, cara membedakannya itu gampang. Nah, pertama kita lihat. Nah, yang jelas ya. Nah, di sininya nomornya lihat.
Nah, sama tidak dengan yang ini. Nah, yang di sini. Nah, samakan ya. 853 ya, sama. Nah, terus yang kedua, kalau udah sama, basahi nomor yang ini nih ya, yang putih-putih ini. Kita coba basahi ya. Nah, ini berubah menjadi warna merah. Nah, tunggu beberapa menit, ini akan menjadi putih kembali. Nah, itu cara yang keduanya. Ada step by stepnya ya. Yang pertama, numbernya disamakan. Kedua, warnanya akan berubah merah dan akan kembali putih lagi. Nah, kalau yang palsu biasanya merah, tidak kembali ke putih. Nah, yang ketiga, itu secara akan scan barcode ya. Kita akan mulai scan barcode ya di sini ya. Kita copot. Ya. Nah, di sini kan ada nomornya. Nah, samakan ya nomornya dengan ini 007. Nah, kita akan scan barcode. Nah, tahap selanjutnya ya kita masuk ke web shell ya, acshell.com. Nah, kita masukkan di sini ya. Saran untuk menyekannya jangan melalui HP ya. Kenapa? Kalau melalui HP itu spesifikasinya tidak muncul atau tidak jelas. Nah, harus menggunakan atau laptop atau HP tapi menggunakan browser versi webnya ya. Pernah kita masukkan. Nah, nomor yang ada di sini kita masukkan ya sama-sama ya. Nomor yang di sini kita masukkan ya. Di sini kita masukkan 704 8 9445 9445 4045 4045 5071 5071. Nah, setelah selesai, nah nomornya dimasukkan seperti ini. Lalu nah kita ke slide kiri. Nah, kita geser ya. Nah, ini nih. Please move the slider. Kita slide ya. Please move the slider. Nah, ya kan? Oke. Berarti kita harus slide-nya ya. Nah, kita tarik, cet. Nah, udah seperti ini baru kita continue. Oh iya, ternyata masih belum ya. Masih belum ternyata slide-nya ya. Tunggu. Nah, sampai ada tulisan thank you. Nah, udah continue. Nah, tunggu. Nah, di sini kan kelihatan jelas nih. Kode verified. Nah, checklist hijau. Nah, apakah asli? Belum tentu walaupun checklist hijau. Lihat. Nah, kita pack set itu ukurannya. Nah, betul gak ini ukurannya 4 liter? Nah, ternyata betul ukurannya 4 liter. Terus di sini ada product name. Nah, HX7 plus 5W44. Nah, ini ada jenisnya. Jadi harus disamakan ya, jangan sampai pas di scan tulisannya contoh Cell Helix Ultra. Nah, itu walaupun checklist hijau berarti sudah ketahuan pasti palsu karena sudah ditukar ya dengan barcode yang belum di scan. Nah, yang kedua produk date. Nah, produk date ini tahun pembuatan. Nah, di sini tahun 2003. Nah, bulan 8 tanggal 9. Nah, terus batch number. Nah, batch number tuh yang ini nih ya. Kita samakan batch numbernya. Nah, ini batch numbernya ya 12170161008. Nah, kita di sini kita samakan ya. Kelihatan gak ya?
Kelihatan tidak ya batch number nih di sini. Nah, ini kan ada nih. Batch numbernya 12, lihat 17. Kelihatan nggak? 12 ya kan? Atau kurang lebih jelas kita ke tempat yang lebih ini ya. Nah, 121. Nah, 12170161121701611. Coba kita samakan. 12170. Nah, lihat kan? 1217016. Nah, 161. Nah, lihat 121 bulan 8 Agustus 2003. Nah, kita lihat batch numbernya. Nah, iya Agustus, lihat ada AUG 23. Nah, sama persis ya dengan, nah berarti menandakan oli tersebut asli. Nah, itu cara membedakan oli shell asli dan shell palsu. Kalau sudah 3 step seperti ini harusnya sudah asli, karena saya sudah lama berlangganan. Saya belinya ya di Jas Sutra, tokonya itu lumayan dekat, saya udah percaya juga. Dan ini bagus olinya. Nah, berarti olinya sudah asli. Ya, selanjutnya, nah untuk kapasitas oli Avanza, kapasitas oli Avanza, kita buka buku manual book ya. Soalnya suka ada yang bertanya. Nah, kapasitas. Nah, untuk kapasitas, nah di sini kan ada kapasitas oli. Nah, oli di sini ada ternyata tanpa filter itu 3,3 liter. Nah, dengan filter 3,5 liter. Biasanya saya setiap ganti oli itu per 6 bulan sekali atau maksimal 5.000. Itu pun yang olinya full sintetik. Dan diwajibkan juga ya, setiap ganti oli itu harus ganti filter oli ya. Filter oli murah, jangan sampai tidak ganti, soalnya oli-oli yang kotor itu mengendap di filter oli, jadi harus diganti ketika ngisi oli. Nah, untuk filter oli saya di sini menggunakan oli filter oli Daihatsu. Nah, ini PT Astra Daihatsu Motor made in Indonesia, ini yang ori ya. Kenapa saya pilih yang Daihatsu? Ya sama-sama juga sebenarnya. Dirakit di Sunter juga dirakitnya. Nah, ini Daihatsu ya. Daihatsu suku cadang asli domestik. Nah, ini buatannya made in Indonesia ya. Sudah dibuat di Indonesia. Jadi gak usah yang ini. Untuk Avanza, Xenia, Sigra, Calya, Rasterios, nah filter olinya sama ya. Nah, di sini ada tertulis ya nih, PT Gaya Motor nomor 3 di Sunter. Nah, ini perakitannya ternyata PT-nya ada di Sunter. Ya, ada di Sunter 2. Iya, PT-nya ada di Sunter. Nah, 2 Gaya Motor. Oke, filter oli. Nah, kita sudah siapkan ya. Oli Shell Helix AX7 dan filter oli. Selanjutnya, nah kita coolant ya. Nah, kalau untuk coolant, nah kapasitas sistem pendinginan coolant. Di sini gunakan salah satu Toyota Super Long Life Coolant. Nah, Super Long Life Coolant. Nah, perlu diingatkan ya. Untuk ini yang kapasitas 3, liter ini mesinnya itu untuk yang Avanza Dual VVT-i ya. Lebih gampangnya yang di mobilnya itu ada emblem Dual VVT-i.
Yang 1300 dan 1500 itu kapasitasnya sama ya, 3,5 liter dengan filter. Sama ukuran olinya, jadi 3,5 liter. Awas jangan lebih ya, jangan sampai dikasih 4 liter. Jadi kapasitas maksimalnya itu 3 atau idealnya itu 3,5 liter. Nah, untuk sistem pendinginannya cari lihat, gunakan Toyota Super Long Life Coolant serupa berkualitas tinggi. Nah, di sini saya menggunakan coolant punya TMO. Nah ya, ini yang ori TMO ya, yang original ya, yang long life coolant. Nah di sini saya pakai coolant yang 30-70. Maksudnya apa ini 30-70? Nah 30-70 ini itu konsentrat ya, 30-nya konsentrat, 70%-nya air. Nah gimana ini juga sudah cukup ya untuk di daerah tropis, harusnya 30-70. Karena kalau 50, sebenarnya 50/50 juga sudah bagus, cuma 30-70 juga sudah cukup ya. Saya pakainya yang 30-70 aja. Nah ini juga sama, ini kemasan 1 liter. Jadi kalau ganti itu ya sekitar 5 liter ya memerlukannya ya. Belinya awas jangan beli cuma 4 liter. Nah ini kurang ya buat nguras air coolant. Kurasnya ya setiap 40.000 km atau 2 tahun sekali ya, mana yang tercapai lebih dahulu. Nah ini setiap 2 tahun, sama dengan oli transmisi, minyak rem. Nah kalau untuk oli, nah yang ini jangan lupa ya, setiap 6 bulan atau 5.000 km harus diganti. Walaupun mobil jarang dipakai atau bahkan tidak dinyalakan sama sekalipun, harus tetap diganti. Karena supaya apa? Tidak slide ya olinya. Jadi harus tetap diganti. Dan jangan lupa setiap ganti oli, ganti filter oli. Nah untuk coolant ya sudah jelas. Jadi saya pakai 5 liter ukuran 4 dan 1 liter. Pakainya yang TMO 30-70. Ini udah bagus ya, walaupun bawaannya saya masih pakai karena saya percaya mereknya udah bagus, TMO. Nah untuk, nah di sini nih, sini ada jenis busi ya, di sini ada baterai. Nah transmisi manual. Nah di sini lihat nih, di manual booknya kapasitas oil gear 1,1 liter. Nah jenis oil, nah jenis oli gearnya itu gear oil API GL4. Nah awas ya jangan sampai lupa. Untuk ininya API GL4, jangan oli transmisi dikasih API GL5, awas ya jangan sampai salah. Untuk oli transmisi itu API GL4. Nah viskositas oli gear yang dianjurkannya, yang dianjurkan itu yang SAE 30W atau SAE nya 75W per 80, bebas ya antara SAE 80 atau kentalan yang 75, bebas ya, 80W atau SAE 75W per 80. Nah SAE nya 80W ya, itu W itu berarti kekentalan saat dingin. Nah kekentalan saat dinginnya itu minimal harus 80W ya. Nah jadi menggunakan, nah untuk oli transmisi saya pakai Selspirak ya, Selspirak. Nah di sini ada tulisannya manual transmission fluid high quality. Nah lihat di sini sudah API GL4. Nah for manual transmission, nah berarti cocok buat Avanza ya 2 VTI yang 1,3. Nah dibutuhkannya di sini kan 1,1 liter ya. Nah terpaksa saya beli 2 liter. Sebenarnya sayang juga sih, tapi kalau seliter itu kurang ya, makanya saya beli 2 liter ya. Ingat untuk oli transmisi beli 2 liter, nanti untuk 2 tahun ke depan mungkin bisa disimpan dulu ya, jadi cukup beli 1 liter. Terus saya sudah beli 2 liter yang 2 tahun yang lalu, cuma udah hilang tak kemana, lupa naruh, makanya saya beli lagi. Udah, selanjutnya
kita kapasitas oli. Nah, kapasitas oli di sini ya kan, kapasitas oli di referensi itu 3,7 liter. Nah, kapasitas oli Avanza 2 Vita itu di sini oli Gardan ya. Ini sini oli Gardan 33,7 liter. Awas jangan lupa ya. Soalnya banyak yang keliru. Antara Avanza VVTi dan 2 VVTi itu berbeda ya kapasitas oli Gardannya. Kalau yang VVTi kalau tidak salah itu kapasitasnya 2,5an ya atau 2,7, kurang tahu ya, pokoknya sekitar segitu. Nah, untuk Avanza 2 VVTi itu kapasitasnya lihat 3,7 liter ya, hampir 4 liter. Makanya jangan lupa belinya itu harus 4 liter. Jangan sampai salah. Nah, iya. Kalau oli Gardan, nah isi sampai penuh, gampang sampai luber ya. Nah, jenisnya, nah di sini awas jangan ketukar. Hevoroid Gear Oil API GL4, viskositasnya berarti kekentalannya itu yang SAE 90. Nah, jenisnya itu yang sudah Hevoroid Gear Oil udah yang API jenisnya GL5. Awas jangan sampai dikasih GL4 buat oli Gardan, salah. Nanti banyak soal yang mendengung apa dan lain-lain, berisik. Nah, itu sebenarnya karena salah menggunakan oli, spesifikasi oli Gardannya. Lihat untuk Avanza API GL5 ya. Nah, untuk ini juga sama, saya masih pakai Shell, ini Shell Spirak. Nah, bedanya apa? Nah, di sini ada tulisan Excel Oil, berarti Excel Oil di sini untuk oli Gardan. Nah, lihat SAE-nya itu 80W 90. Nah, ini kan 90 kekentalannya. High quality. Nah, di sini sudah memenuhi API GL5. Nah, berarti ini sudah memenuhi spek ya. Memenuhi spek standar. Ya, jangan lupa olinya juga harus asli ya. Nah, untuk Shell di sini ada barcode sama ya. Caranya seperti tadi, yang manual juga. Nah, yang ini oli manual, transmisinya sama. Tinggal dimerahkan lagi seperti tadi. Nah, baru di-scan. Oke, saya coba ya satu dulu ya. Ini ya. Oli saya juga dulu sebelum ini saya memakai oli Gardan tapi tidak ada barcode-nya. Coba kita lihat ya. Kita akan lihat oli Gardannya. Nah, ini sudah merah, sudah bagus. Kita akan buka ya. Kita coba. Ini saya juga pertama kali. Biasanya oli Gardan itu tidak ada ya, yang dulu ya. Mungkin yang sekarang sudah ada. Yang dulu memang tidak ada. Kita scan aja dulu ya. Sebenarnya sudah yakin ya, gampangnya. Jadi gak usah di-scan satu-satu. Nah, jadi sebenarnya tidak usah di-scan ya satu-satu, kita barcode aja. Karena belinya ini toko yang terpercaya ya. Kita masukin lagi ya, 8 1 7 9 3 1 9 6 5 3 7 8 1 0 90. Ya, kita lihat ya, angkanya sudah kita masukkan ya. Nah, angkanya sudah dimasukkan. Oke, slide-nya kita geser ya. Nah, geser sampai ada tanda thank you. Nah, seperti ini kita lihat set. Nah, di sini ada kode verified. Thank you for purchasing a genuine Shell lubricant with your name is country is scored. Nah, untranslatable fitur. Dan di sini kita lihat thank you sudah membeli yang asli. Nah, untuk oli Gardan di sini tidak terlihat ya kemasannya apa. Cuman hanya checklist hijau saja ya, tidak ditulis keterangannya. Nah, berarti tetap asli. Nah, mungkin dari selnya ini biasanya seperti sel helik motor ya, yang oli buat motor tidak ditulis keterangannya. Nah, berarti kalau ada
beli oli mesin yang keterangan seperti ini, walaupun checklist hijau, berarti bisa dipastikan itu tidak ori ya, karena mungkin dari motor. Nah, oli gardan sama ya. Udah tinggal kita scan, berarti langsung lewat HP aja ini kalau ini ya, oli gardannya. Udah. Nah, terus selanjutnya minyak rem ya, udah free to play. Minyak rem. Nah, minyak rem. Saya minyak rem mau kuras minyak rem. Kuras minyak rem itu berapa tahun sekali ya? Atau ketika berapa kilometer? Nah, untuk kuras minyak rem sebenarnya kalau di manual book itu tertulis 40.000 kilometer atau 2 tahun, mana yang tercapai lebih dulu. Nah, setiap 2 tahun walaupun belum sampai 40.000 disarankan untuk diganti minyak rem ya. Minyak remnya ini saya yang merek Seiken ya, ini merek Genuine Seiken. Ini lihat di bawah lisensi Seiken Chemical Industry Ltd Tokyo Japan, di mana Seiken ini ada produk yang dari Jepang yang bagus, biasanya dipakai udah vendor-vendor mobil Honda kalau tidak salah ya. Minyak remnya juga vendornya dari Seiken juga ya. Oh ya, untuk Avanza ya, untuk yang 2 VVTi, dia jangan salah untuk minyak rem ya. Banyak yang salah kaprah, yang jebol, sealnya jebol karena salah menggunakan minyak rem. Nah, untuk di Avanza 2 VVTi itu menggunakan DOT3 ya. Nah, DOT3, awas jangan salah, DOT3, jangan dikasih DOT4 atau DOT5 karena nanti seal-sealnya bisa jebol. Nah, kebanyakan orang salah dalam memilih minyak rem ya kan. Kita baca di reservoirnya ya kan, yang penampungan minyak rem use only DOT3. Nah, berarti di situ ditulisannya hanya menggunakan DOT3. Nah, dan second di sini juga walaupun ada merek Seiken tulisannya DOT4. Nah, Seiken juga ini mengeluarkan merek varian, maksudnya ada yang varian DOT3 dan DOT4. Nah, awas jangan salah pilih ya. Walaupun bentuknya sama, tapi lihat di sini DOT3 atau DOT4. Udah, terus ini untuk membersihkan kampas rem atau servis rem 4 roda ya, itu saya pakai yang brake part cleaner merek Megacool karena harganya murah menurut saya daripada yang TMO brake cleaner. Kita bongkar, kita rapihkan, nanti bersihin, ntar kita kasih grease ya. Jangan lupa dikasih grease di sela-sela pintu, di kampas rem ya, yang pergerakan kampas remnya jangan lupa di depan dan belakang. Nah, ini buat membersihkan, dan jangan lupa di amplas halus ya pas kaliper dan remnya. Ini saya pilih yang merek Megacool ya, karena harganya lumayan value for money ya. Dengan ini ternyata kualitasnya juga ya lumayan bagus. Terus di sini ya, untuk di sini saya pakai kit ya. Nah, kit wiper fluid. Nah, ini buat air wiper ya. Menurut saya ini paling bagus dan paling worth it ya dibanding TMO yang air wiper. TMO yang bawaannya TMO menurut saya mahal ya itu, karena tidak bisa dicampur air. Nah, untuk yang kit yang wiper fluid di sini itu 30 ml itu ditambah air ya, air 1 liter. Nah, airnya itu kalau bisa air galon ya, yang bersih, jangan air keran. Nah, jadi setiap 30 ml kasih 1 liter. Tapi saya kadang terlalu banyak ya airnya, jangan terlalu banyak juga. Jadi sekitar 100 ml 1 liter lah, 100 ml. Pokoknya ya biru-biru aja, dipaskan saja ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Oh ya, ini ya. Ini pewangi. Saya beli pewangi ini ya 12 ribuan lah, lumayan. Saya ganti juga cuma 6 bulan sekali ya. Setiap servis saya beli ini. By Fresh, wanginya enak. Dark ice cream. Oke, sekian dari saya, mungkin hanya itu videonya. Saya mohon maaf ya, ini karena pertama kali juga saya memvideokan
Mohon maaf ya jika ada kekurangan dalam informasinya. Kalau ada yang pertanyaan silakan di komentar. Nah, untuk barang-barangnya saya beli di mana? Nah, nanti ada di deskripsi ya. Nanti kalian bisa lihat ya di deskripsi toko-tokonya. Saya cantumkan linknya. Nanti kalian langsung bisa check out ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.